Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ya'u wat ta'u. Isim itu dikenali dengan khafdi, dengan khafat, dengan tanwin, masuknya alif dan lam. Huruf khafat itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Dan juga huruf wal qasam yaitu waw, wal ba, wat ta. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kata jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Nah, kita masuk ke yang isim. Isim itu sederhananya adalah kata benda atau nama orang. Ya. Dia kata yang menunjukkan atas sesuatu dan tidak terikat dengan waktu. Contoh ketika disebut Muhammadun, itu berarti menunjukkan seseorang yang bernama Muhammad. Baitun berarti menunjukkan rumah. Kitabun berarti menunjukkan buku. Itu tidak terikat dengan waktu. Nah, yang maksud terikat dengan waktu misal contoh menulis. Berarti nanti ada yang telah menulis, telah membaca, sedang membaca atau akan membaca. Terikat dengan waktu. Nah, jadi isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Nah, fal ismu yu'rafu, maka isim itu kemudian dikenali ciri-cirinya bil khafdi, dengan khafat. Khafat ini sederhananya adalah yang berakhiran kasrah. Salah satu ciri utama isim dibandingkan dengan fi'il adalah isim itu berakhiran kasrah. Kemudian nanti setelah ini ada huruf-huruf yang menjadikan isim itu berkeadaan khafat atau berakhiran kasrah. Contoh min, ila dan seterusnya. Nah, jadi khafat ini adalah salah satu ciri isim yaitu berakhiran kasrah. Bismillahi, bismi, ini ya, bismi, nah ini isim. Allahi ini juga isim. Ar-Rahmani juga isim. Ar-Rahimi. Dari kata-kata ini kita mengetahui ada beberapa isim, yaitu ismi, Allahi, Ar-Rahmani, dan Ar-Rahimi. Kemudian wat tanwini. Nah, isim itu juga dikenali dengan berakhiran tanwin. Un, an, in, ya, dhammatain, fathatain atau kasratain. Jadi jika ada kata berakhiran dhammatain, fathatain atau kasratain, maka dia kita katakan isim. Contoh ini salah satu, berarti ini isim. Ismun berarti ini juga isim. Fi'lun berarti kata fi'lun ini isim. Harfun ini juga isim. Kemudian wadukhulil alif wal lam, didahului atau dimasuki oleh alif lam. Nah, berawalan alif lam. Isim yang kata yang berawalan alif lam itu berarti kita katakan isim. Contoh, nih al-kalamu, asal katanya kan kalam. Ada alif lam di depannya. Berarti ini isim. Al-lafzu ini juga isim. Al-murakkabu isim. Al-mufidu isim. Ini contoh kata-kata isim. Karena dia didahului oleh alif lam. Al-khafdu berarti kata khafat ini juga isim. Karena berawalan alif lam. Kemudian wa hurufil khafdi
Dan huruf-huruf khafat, huruf yang menjadikan isim setelahnya khafat, ada beberapa. Min dari, ila ke, an dari, ala atas, fi di atau di dalam, rubba betapa banyak, walba dengan, ba itu bi ini ya, bi ini salah satu jenis huruf, yaitu huruf khafat, bi dengan, menjadikan isim setelahnya mi. Nah, kita tahu kenapa jadi ismi ini berakhiran kasrah, karena didahului oleh huruf khafat ba ini, bismi. Kemudian allamu, nila, li gitu ya. Kemudian selain ini juga ada huruf yang lain, huruf qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wa, yang maknanya itu demi, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi. Jadi walba, wa, ba, dan ta. Wallahi, billahi, dan tallahi. 3 huruf ini digunakan untuk bersumpah. Nah, isim yang terletak setelah huruf qasam ini itu juga khafat, berakhiran kasrah. Nah, jadi isim itu dikenali dengan khafat atau berakhiran kasrah. Di istilah yang lain, nah itu disebut dengan jar. Jadi kalau ada yang menyebut khafat atau jar itu maknanya sama, yaitu berakhiran kasrah, berkeadaan kasrah. Kemudian tanwin, kemudian didahului oleh alif lam. Huruf-huruf yang bisa menyebabkan isim setelahnya menjadi khafat itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, walba, walkaf, walam, huruf, dan juga huruf kosong yaitu wa, bi, dan ta. Gitu. Nah, untuk ba ini kan sebenarnya penyebutannya al-ba'u, maksudnya huruf ba, tapi dalam teks dia bi gitu, billahi. Jadi untuk bersumpah dengan billahi. Sama-sama dengan ini al-ba, bi, tapi ini huruf khafat biasa, yaitu bil ismi, dengan. Ini maknanya dengan, bukan untuk bersumpah. Bismi, dengan nama Allah. Bika, denganmu. Bihi, dengannya. Nah, tapi kalau bi yang ini digunakan untuk bersumpah. Jadi dilihat konteks kalimatnya. Itu bi-nya itu untuk bersumpah atau untuk bermakna dengan. Gitu ya. Nah, inilah tanda-tanda yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah kata itu isim atau bukan. Tidak mesti ada seluruhnya, salah satu saja maka dia cukup untuk dikatakan sebagai isim. Kemudian wal fi'lu yu'rafu biqad. Nah, sedangkan kalau fi'il itu dikenali dengan qad, didahului oleh kata qad. Nah, jadi jika ada kata qad, maka kata setelahnya adalah fi'il. Fi'il itu kan kata yang menunjukkan atas suatu makna dan terikat dengan waktu. Contoh, kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Jalasa, telah duduk. Qara'a, telah membaca. Nah, jadi fi'il itu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan terikat dengan waktu. Umumnya itu kata kerja. Makanya biasanya disebut fi'il itu kata kerja. Nah, cirinya bagaimana? Cirinya didahului oleh kata qad. Jadi qad qamat as-salah, qad aflahal mu'minun, qad yaqulu, qad kataballahu. Jadi ketika ada kata qad, maka kata setelah qad ini adalah
fi'il. Kemudian sin, huruf sin atau sa biasa bermakna istiqbal, waktu yang akan datang. Nanti, satakunu, nanti akan ada. Saya jelisu, nanti dia akan duduk. Saat tubuh, nanti saya akan nulis. Gitu. Sa yang bermakna nanti. Jadi ketika ada sa, kemudian ada yang bermakna nanti ini, nah maka kata setelahnya adalah fi'il. Kemudian saufa, sama juga bermakna istiqbal, waktu yang akan datang. Cuma ini lebih panjang. Saufa ta'lamun, kelak. Kita maknanya dengan kelak, akan, nanti akan. Gitu. Nanti akan mengetahui. Saufa ajlisu, kelak saya akan duduk di sana. Sa'aktubul kitabah, saufa aktubul kitabah. Nanti kelak saya akan menulis sebuah kitab. Nah, saufa ini juga tanda fi'il. Jadi setelah saufa berarti dia kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa. Kemudian ta'it ta'nis as-sakinah, ta yang berakhiran sukun. Ada kata-kata yang diakhiri dengan tak sukun, dia menunjukkan perempuan. Contoh, qala berkata, itu laki-laki. Kalau perempuannya, qalat. Kataba, telah menulis, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, katabat. Kemudian, jalasa tadi, jalasa duduk, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, jalasat. Nah, jadi jika ada kata, yang kata tersebut bisa dimasuki oleh tak nisakinah, tak sukun yang menunjukkan perempuan, nah maka dia adalah fi'il. Cukup ini. Jadi wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasawfa wa ta'ita nisakinah. Fi'il itu dikenali dengan didahului oleh qad atau didahului oleh sa yang bermakna nanti, atau didahului oleh saufa bermakna kelak, atau menerima ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah, ta yang sukun menunjukkan perempuan. Nah, itu untuk tanda-tanda fi'il. Kemudian wal harfu, sedangkan jenis huruf yang terakhir yaitu huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il, yang tidak cocok dengan tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il. Artinya huruf itu dia tidak punya ciri-ciri. Yang jelas ciri isim tidak bisa masuk kepadanya, ciri fi'il tidak bisa masuk kepadanya. Huruf ini adalah satu jenis kata yang dia mempunyai makna. Contoh tadi ini wa, misalnya ba, demi Allah. Ba, demi Allah. Bi ya. Ta, tallahi, demi Allah. Kemudian ini min, dari, ila, ke. Ini huruf kan. Nanti huruf banyak. Ada huruf khafat, ada huruf istiqbal, ada huruf taukid, ada huruf qasam gitu. Macam-macam hurufnya. Dia mempunyai makna. Yang namanya huruf ini bukan berarti satu huruf hijaiyah, bukan. Karena min ini kan 2 huruf. Ila ini 3 huruf gitu. An ini 2 huruf. Nah, maksudnya ini satu jenis kata. Dia dinamakan huruf juga, tapi huruf ma'ani yang mempunyai makna. Mempunyai makna, tidak berciri, dihafal, dan umumnya dia tidak bisa difahami maksudnya kecuali dengan digabung dengan kata yang lain. Min, dari, apa yang dari gitu kan. Ke, ila, ke apa. Tapi kalau min al-masjidi, nah dari masjid baru kita tahu ceritanya dari masjid. Ila baitin, ke rumah gitu. Nah itu menunjukkan makna yang difahami. Kalau ila saja tidak bisa dipahami. Nah itulah ciri-ciri dari isim, dari fi'il maupun dari huruf yang bisa kita pelajari.
Nah, kenapa penting membedakan antara isim, fi'il, dan huruf? Karena ketika kalimatnya tidak berbaris, tentu kita harus mengidentifikasi kata tersebut isimkah, fi'il, atau huruf. Gitu. Nanti kedudukannya masing-masing beda, cara bacanya beda, memahaminya berbeda. Sehingga penting untuk memahami kata dalam kalimat itu dia isim, fi'il, atau huruf. Hamzah, mim, dan ra, amara. Ini kalau kita baca fi'il kan amara, memerintahkan. Kalau kita katakan itu huruf isim, amrun, perkara, perintah, ya, beda. Kalau amara berarti ada yang memerintahkan. Kalau amrun perintah berarti kata benda. Ya.